بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Ini kali pertama ini Ustadz Tantan bersama kita ya, Bu Ema ya, Kang Ferry. Dan kebetulan Kang Ustadz Tantan sudah tiga kali ya, tiga kali Zoom. Tidak kami umumkan untuk mengundang sahabat semua, tapi alhamdulillah sahabat tetap datang pada majelis Zoom ini, majelis Madani ini di sini juga di YouTube dan di Instagram saya. Insya Allah ini sebuah kebahagiaan Ustadz Tantan karena ternyata judul yang Ustadz sampaikan sebuah ikhtiar untuk mendapatkan cinta Allah ini sedang kami jalani sekarang ini, berusaha mendapatkan cinta Allah, tapi tetap sama Allah itu ditolak, Ustaz. Kenapa ditolak? Nah, kita masih mencintai yang lain, Kang Ferry, Bu Nenden, kita ya masih mencintai eh, berlian, ya Bu Lia masih mencintai lahan tanah kita, rumah kita, kendaraan kita, Bu Nuryani, Pak Wayan. Sepanjang kita masih mencintai yang lain dan cukup kekeh gitu ya, mencintai bahkan ingin mendapatkannya, saya pikir mungkin ya, wallahu alam, Allah juga mencintai kita, tapi tidak sepenuhnya, seperti tidak sepenuh hatinya kita mencintai Allah. Ya, kalau saya ingin mencintai Allah sepenuh hati, tentunya saya juga akan sepenuh hati meninggalkan semua yang saya cintai ini. Masya Allah. Apalagi Ustadz Tantan di usia saya, Ustadz, Bu Hani juga merasakannya, Bu Hani ya, merasakan keeng pada saat malam. Keengnya betul-betul khawatir, Bu Lia ya, khawatir takut pulang dalam keadaan yang tidak pas. Itu nggak tahulah keeng kenapa, tapi itu ada, nanti Ustadz Tantan akan mengalami pada saatnya. Ada semacam keadaan yang akhirnya kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum tidur, terus digumamkan terus la ilaha illallah lah sampai reb gitu kan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, aku terus sampai reb tidur. Sebab kami khawatir ya, Prof Iva ya, Prof Azali, eh khawatir kita pulang di tengah suasana yang tidak Allah sukai. Allah sangat suka sekali ketika kita pulang kepadanya, yang diingat hanya Allah. Seperti mungkin Bu Ema juga, Bu Hermin juga akan sangat suka kalau putranya pergi, kemudian setelah pergi teh ngalir deh ke orangnya, natap lagi ke kita. Betul-betul nama kita tuh disebut, bahkan ketika dia sampai di tempat tujuan, sebut saja sedang belajar, dia telepon yang pertama di telepon tuh kita. Itu tuh luar biasa. Saya pernah mengalami menangis yang sangat dahsyat lah sebenarnya, kalau disebut dahsyat. Mulia Pak Kang Budi, Kang Zainal, Komar, Pak Joko, Pak Wahyudi, saya punya murid saya ini sekolah di Fakultas Kedokteran di Jakarta. Terus dia sekolah sampai akhirnya sekolah di Jepang S3. Selesai sidang disertasinya dan dinyatakan lulus, orang yang pertama kata dia telepon itu saya, guru SMA-nya. Masya Allah. Coba guru SMA yang pertama ditelepon. Kenapa? Karena dia sering mengambil kutipan-kutipan saya, kan kalau saya mengajar, Ustadz Tantan, kalau saya ngajar tuh setiap guru, setiap murid itu pasti saya kasih tulisan nasihat ya, di buku tugasnya atau di kertas tugasnya atau di kertas ulangannya. Rajin memang, si Ganu rajin lah harita guru teh. Saya berikan, dan itu ternyata dikenang oleh salah satu murid saya ini. Bahkan dalam disertasinya tulisan-tulisan itu banyak dia kutip, dan akhirnya dia disebut sebagai seorang
PhD yang paling humanis, Masya Allah, nangis ketika di akhir masa sekolahnya dia sebut nama saya. Mungkin Allah juga, meskipun ini bukan personifikasi ya Bu Ida Ningsih, ini bukan di mirip-mirip Pak Wayan, tapi ketika kita pulang ke haribaan Allah, yang kita ingat Allah itu kan juara itu, meskipun mungkin orang bisu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, tapi di benaknya, di hatinya ada Allah. Satu saat saya lagi nyetir ya Bu Diah Purwati, saya lagi nyetir, nggak tahu kenapa, nggak ada masalah apa-apa. Saya hanya ingin aja mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la terus sepanjang nyetir itu la ilaha illallah. Tahu-tahu ada yang nyusul, ngebut, satu lagi nyusul, ngebut. Bah, baru di situ ada gebek-gebek, gening kieu lalu lintas teh. Entah merekanya yang terberes nyetirnya, entah saya yang semakin tua, saya nggak tahu itu. Tapi terus saya ucapkan la ilaha illallah. Dan hadir rasa tentang Kang Hasan, rasa tentram bahwa kalaupun terjadi musibah yang membuat saya meninggal, saya akhiri hidup saya dengan ucapan la ilaha illallah. Saya tidak yakin Allah mencintai saya dalam artian sosok kepada sosok gitu ya. Tapi kalau Allah mencintai secara keseluruhan kepada kita manusia, ya. Tapi pantaskah Allah mencintai saya? Yang saya belum sepenuhnya mencintai Allah. Pantaskah Allah mencintai saya? Yang pada diri saya masih ada cinta-cinta yang lainnya selain kepada Allah. Padahal, Masya Allah, saya juga marah, bukan marah, ketang kesel. Waktu saya tanya kepada istri saya, Umi, Ari Umi teh cinta ke Bapak? Jeung iseng deh Bu Eman, jeung naros gitu eta. Ari Umi teh cinta ke Bapak? Jawaban dia, enggak, cenah. Wah, eta galau na moal aya. Disebut asli, dengan wajah serius dia bilang, enggak, cenah enggak cinta. Nah, tuh cinta ke Bapak, gawe. Gitu. Aduh, wah galau eta mah. Berapa hari saya rungsing gitu. Akhirnya dikonfirmasi, sebetulnya gimana ini teh, cinta tidak cinta teh kumaha teh? Ya, saya mencintai Allah dan alhamdulillah karena cinta saya kepada Allah, Allah anugerahkan Bapak untuk saya. Wah, tidinya ngagebrai deui. Ya, bahagialah ya sebagai seorang imam di dalam rumah. Meskipun kecewanya sok Kang Haji Tantanta disebutkan ku istrina, teu sumpah teu bogoh, pan rudet eta teh. Tapi alhamdulillah akhirnya karena ada cemburu gitu ketika istri mencintai saya atau mencintai Allah. Nah, benar ya. Itu juga manusiawi ya kalau saya merasa ini teh terbagi gitu. Akhirnya merunduk di hadapan ilahi. Saya mengalah. Saya suka sekali dia mencintai Allah dan dia urus, dia rawat, dia temani, dia sertai perjalanan hidup saya sampai tua. Mudah-mudahan kalau panjang umur karena Allah ya. Bahkan kami berdua sudah berdoa bersama, Bu Lia Prihardi berdoa bersama, Bu Lia berdoa nanti noncik. Mudah-mudahan kita bisa sepuh bersama dan menjadi torek bersama, tuli bersama. Nah, betorek cenah. Da torek memual pasayanya Ustaz Tantan. Mun torek pecicingnya pa betem-betem mau gogorowokan gitu kadangu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat jamaah Majelis Madani rahimakumullah. Subhanallah, saya mengambil garis benang merah untuk dicintai Allah, taat. Kemudian tinggalkan apa yang Allah tidak suka. Kemudian lakukan yang terbaik tentunya. Dan lakukan yang terbaik itu bukan dengan ukuran kita, tapi dengan ukuran Allah. Allah sudah memberikan kepada kita bahan-bahan yang baik. Tentu kita akan memanfaatkan dan memperlakukan anugerah-anugerah Allah itu dengan cara-cara yang terbaik ya, Prof. Iva ya, Insya Allah. Jadi subhanallah, ketika eh, anak-anak kami, anak-anak kita mungkinnya di Madrasah Karya Madani yang saat sudah 25 tahun saat berjalan ini,
mereka taat kepada apa yang kami harapkan, kami suka. Ketika mereka juga berkarya lebih dari apa yang kami harapkan, itu sangat kami hargai, Masya Allah. Jadi ketika istri sesuai dengan ekspektasi suaminya itu pastinya gitu kan. Dan ketika di samping taat kepada suami juga melakukan sesuatu yang lebih baik dari harapan yang ada di benak suami karena memuliakan suaminya, maka itu akan sangat luar biasa hasilnya. Pokoknya yang keluar dari kaidah lah, kaidah kemanusiaan pada umumnya Pak Kang Ferry. Laki-laki kalau punya uang, yang dicari kebahagiaan istrinya. Tapi kalau wanita punya uang, dia tidak mencari kebahagiaan suami, dia udah cukup dengan uangnya. Itu cek teori gaul ya, bukan teori yang sebenarnya. Kalau dalam bahasa para bujangan mah laki-laki kalau punya uang, cari perempuan. Kalau perempuan punya uang tidak cari laki-laki. Aduh, sehingga gitu cenah. Nah, sementara kita yang hadir di sini laki-laki perempuan sama saja. Kalau punya anugerah, kita akan mencari ridho Allah. Ya, apapun. Saya pernah nulis mungkin ya di antara sahabat ada yang terbagi tulisan saya pendek sekali. Kalau nanti sore kita meninggal, apa yang kita lakukan pagi ini? Itu ya Allah, itu sedang sedang kalimat itu sedang memukul saya sementara saya tidak sempat menjadi seorang yang takwa paripurna ketika mendapatkan kebaikan, bersyukur ketika mendapatkan keburukan, tetap bersyukur, itu tetap bersyukur. Nah, Nabi Ayub bersyukur dengan kondisinya yang sakit dan bersyukur juga dengan kondisinya yang saat sehat. Tugas kita hanya ibadah kok. Nah, untuk mencintai Allah ya ibadah. Saya tidak akan merusak ibadah saya karena sakit saya. Karena sakit, saya terus saya mikirin penyakit, biar tugas dokter Dele aja mikirin saya sakit ya dok ya. Bukan saya mikirin saya. Urusan saya ibadah saja. Ibadahnya dokter Dele, Prof. Azali, Prof. Iva, mungkin ibadahnya memikirkan sakitnya orang lain. Kalau saya sebagai orang yang bukan dokter, tidak perlu saya mikirin sakit saya. Saya tinggal taat saja kepada para dokter ini. Kemudian tugas saya tetap ibadah. Tetap melakukan yang terbaik. Sabar dalam keadaan sakit itu tetap menjaga ibadah dalam keadaan sakit. Sampai ada bahasa begini, ketika seorang yang sakit, Bu Emilia, bukan saya nasihat ya, saya kasih masukan. Kamu bersyukur, kamu mendapatkan ampunan dari Allah dengan sakit kamu. Apa jawaban dia? Dah, kamu mah nggak ngerasain, ente mah nggak ngerasain. Saya sakit, ente mah hanya ngomong aja. Saya bilang meni sombong kakak lagi sakit-sakit tuh. Saya bilang nggak, jangan sombong atuh. Sombong kumaha ada saya yang ngerasain katanya. Saya nggak bisa berkata-kata kalau sudah begitu. Sahabat, ketika kesombongan ini yang menjadi hal yang membuat Allah sangat tidak suka ya. Karena sombong itu musuh ketakwaan. Sombong itu musuh. Ketika kesombongan itu hadir pada diri seseorang, sudah tidak ada satupun nasihat yang bisa masuk, bahkan tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan orang-orang sombong. Itu pasti itu. Orang sombong itu udah susah. Dan orang sombong mah orang yang paling tidak bahagia itu Kang Budi. Ya. Beda lagi dengan orang yang merendah. Bagaimana saya bisa memuji Bu Emma misalnya Bu ya? Saya bisa memuji Bu Emma karena saya menemukan kebaikannya. Dan bagaimana saya bisa menemukan kebaikannya? Saya menemukan kebaikannya karena saya merendah di hadapannya. Kalau saya merendah di hadapannya, maka saya temukan kebaikannya. Dan demikian juga bagaimana caranya kita, jangankan dicintai Allah, mungkin sebelum itu, bagaimana kita bisa mengharapkan agar kita dicintai Allah. Kalau ingin dicintai Allah, oke. Tapi bagaimana caranya supaya kita punya keinginan untuk dicintai Allah? Yaitu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ya puji aja Allah. Terus mungkin nggak sih kita memuji Allah? Nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil, susah kalau masih ada kesombongan pada diri kita.
Ya seperti itu. Udah sabar, nanti juga dapat ampunan dari Allah karena sakit ini. Menurut Rasulullah, sakitnya seorang yang mukmin dan tetap sabar beribadah di tengah sakitnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu adil Allah teh cara gitu. Hari itu sehat, itu sehat, itu sehat, saya enggak. Ya Allah. Ya. Sampai ada yang bertanya seperti pertanyaan para malaikat sebelum manusia diciptakan. Kenapa Allah menganugerahkan dia sakit? Saya sakit, dia enggak. Ira batur siga urang kan gitu cek bahasa Sunda mah. Si kapan nih orang lain kayak saya yang sengsara ini ngajak batur sengsara. Allah tuh tidak adil. Itu persis pernyataan malaikat yang sebelum manusia diciptakan. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak, menumpahkan darah, akan bertengkar dan seterusnya. Sementara kami hanya nusabihu, kami hanya akan bertasbih dan memuji engkau saja, beribadah saja, sujud saja padamu. Allah mengatakan, saya lebih tahu dari kamu. Ya kan? Artinya apa? Ketika kita menganggap bahwa ada sesuatu yang tidak adil Allah berikan pada kita, kita merasa seperti itu, kita masih sombong, kita masih menganggap diri kita hakim untuk mengadili Allah. Itu. Makanya Allah diadili ya oleh kita. Allah yang akan mengadili kita, tugas kita mah sudah pasrah sajalah, ibadah saja. Kapan kita bisa menikmati ibadah itu, Kang Hasan An-Nazir? Coba kapan kita bisa menikmati itu Kang Hasan? Pada saat kita sudah menikmati ketaatan yang menghasilkan akhlakul karimah dan akhlak kita menuntun perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan, Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Buktinya apa? Bukti kasih sayang Allah. Al Quran. Buktinya Allah ajarkan pada kita Quran. Untuk apa Allah ajarkan pada kita Quran? Khalaqal insan. Untuk bergaul. Al-Quran itu untuk bergaul, sehingga bergaul kita benar. Kita jaga diri kita juga kita jaga orang lain. Kita jaga kesehatan kita juga kita jaga kesehatan orang lain. Kita jaga kebaikan kita jaga juga kebaikan orang lain. Itu Al-Quran yang menasihati kita. Terus untuk apa kita bergaul itu? Allamahul bayan. Untuk Allah mengajarkan kepada kita pengertian. Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak bergaul kan itu ya. Budele tidak bergaul dengan buku, bagaimana bisa mengerti tentang isi buku itu? Ya kan? Terus Bu Iva mungkin tidak akan menjadi guru besar kalau tidak bergaul dengan buku dan pasien-pasien juga mahasiswa-mahasiswa kan itu. Bahkan dari hasil mengertinya Ibu menulis banyak jurnal sampai akhirnya dinyatakan sebagai guru besar, Masya Allah. Oh Allah mahul bayan. Kalau sudah mengerti baru surat Ar-Rahman ayat berikutnya sampai akhir kita akan pahami itu. Tentang semesta ini akan kita pahami kalau kita mengerti tentang manusia. Tentang kalau kita mengerti dan baik dalam bergaul. Kalau saya mengerti tentang apa ya, tentang geodesi, tentang tambang, tentang pokoknya semesta lah, tentang semesta. Tapi saya tidak bergaul. Mungkin saya akan menjadi orang yang nggak enak. Ustadz Tatan, saya pernah ngobrol nih dengan rektor ITB. Punten kami ayo alumni ITB di sini. Saya pernah ngobrol dengan rektornya langsung. Pak Rektor, bener nggak sih suami-suami dari alumni ITB, ya, suami yang dari alumni dari ITB, jadi suami yang dari alumni ITB itu nggak romantis? Itu profesor menyatakan benar, betul Ustaz. Hari saya ngobrol cina orang ITB mah, gitu. Susah ngobrol, tidak bisa romantis di rumah kerja dan kerja, semuanya pakai ilmu pasti alam. Yang asik itu katanya kalau punya suami yang pernah jadi koboi cina gitu. Rada gaul, rada asik cina. Tapi kalau alumninya kalau suaminya alumni dari Fakultas Ilmu Pasti, Masya Allah. Oh, ya itu Allah mahul bayannya tidak masuk, dia tidak mendapatkan al-bayan, memahami, karena dia tidak bergaul dan menyatakan pergaulan sebagai sesuatu yang penting. Dua kok yang penting dalam hidup kita tuh komunikasi dan berhitung, ya kan? So, untuk ngobrol jangan naon hirup, Ferry. Terus udah ngobrol kalau nggak ada hitung-hitungannya nggak benar itu. Memperhitungkan jam perjalanan, memperhitungkan jumlah masakan, memperhitungkan indeks, berhitunglah. Angka dan obrolan ini luar biasa ternyata
Al-Bayan ini menghasilkan banyak hal. Dari angka dan gaul, kita bisa menemukan keajaiban semesta sebagai anugerah Allah. Dari situ ada muncul keinginan. Karena kita merendah setelah bergaul ya, Bu Hani ya. Setelah bergaul kita akhirnya mengerti bahwa ada langit di atas langit. Kan itu. Ada yang hebat di atas yang hebat. Sampai mentoknya di Allah nanti. Nah, baru dari situ kita akan bisa merendah, bisa menemukan rasa kagum kepada Allah, baru kita akan jatuh cinta dan rindu Allah. Kalau sudah rindu Allah, ada kekhawatiran pada diri kita, takut Allah tidak mencintai kita. Itu. Nah, itu saja Ustadz Wawan, mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz Tantan, hatur nuhun. Ini juara dunia ini. Ya, Ustaz. Dan jamaah kebetulan masih istiqomah ya, jumlahnya masih banyak bersama kita. Di YouTube juga banyak, di Instagram saya juga banyak yang menyaksikan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, dan sekali lagi terima kasih atas bantuan, dorongan, dan semangat, juga doa dari sahabat semua atas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentunya di setiap hari. Karena kalau Al-Ustadz Abdurrahman Allahyarham pernah mengatakan, jangan ada hari berlalu tanpa ilmu. Maka, dan pun Bapak ya, Ayahanda tercinta Allahyarham pernah mengatakan, eh, jangan ada hari yang tidak bermanfaat. Saya pikir kalau dikolaborasikan, jangan kita dapatkan ilmu yang tidak menghadirkan manfaat setiap hari. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kegiatan-kegiatan kita setiap hari adalah kegiatan mencari ilmu, mendapatkan ilmu, dan berbagi manfaat dengan sesama. Pada semuanya saya aturkan jazakumullah khairan katsir. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم